Rombongan Komisi DPRD Sulawesi Selatan melakukan evaluasi dan pengecekan proyek multi-years di Jalan Hertasning, Makassar, Kamis 5 Maret. Peninjauan dipimpin Ketua Komisi D Kadir Halid bersama anggota Muhammad Sadar, Lukman B. Kadi dan ABD Rahman. Kunjungan tersebut difokuskan pada pengujian ketebalan lapisan aspal sepanjang 1,8 km dengan metode core drill di sejumlah titik. Anggota Komisi D Muhammad Sadar menjelaskan, pengambilan sampel dilakukan untuk memastikan ketebalan pekerjaan di lapangan sesuai dengan spesifikasi. Jadi yang pertama Komisi D berkunjung hari ini dalam rangka melakukan evaluasi dan pengecekan di proyek multi-years yang ada di Jalan Hertasning. Itu sepanjang 1,8 km kita lakukan core terkait ketebalan di lapangan, ujarnya. Dari hasil pengecekan awal di titik pertama, ditemukan ketebalan 3,8 cm. Meski belum mencapai 4 cm, angka tersebut masih dalam batas toleransi. Hasilnya tadi pada titik pertama itu 3,8. Itu toleransi. Memang tidak mencapai 4 cm, tapi ada toleransi yang diberikan sebesar 3 mili dan lainnya itu semua memenuhi persyaratan, jelasnya. Ia berharap hasil tersebut dapat menjamin kualitas jalan sehingga masyarakat sebagai pengguna dapat menikmati infrastruktur dengan aman dan nyaman. Alhamdulillah itulah yang kita harapkan supaya ke depan masyarakat yang pengguna jasa bisa menikmati jalan ini dengan sebaik mungkin, tambahnya. Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menemukan sejumlah baskom dan ember plastik bertebaran di dalam Masjid 99 Kubah saat melakukan kunjungan pengawasan pada Kamis 5 Maret. Wadah-wadah tersebut digunakan untuk menampung air yang menetes dari atap masjid. Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Lukman B. Kadi, menyoroti banyaknya baskom yang diletakkan di berbagai titik dalam area masjid akibat kebocoran tersebut. Kalau kau order baskom, 99 baskom tidak boleh lebih, ini untuk menampung ini, tetesan air. Semua, sesuai kubah masjid, ujar Lukman. Ia bahkan menyindir kondisi tersebut dengan menyebut bangunan yang menjadi ikon Sulawesi Selatan itu tidak seharusnya berada dalam situasi memprihatinkan. Pak Inspektorat saya bilang, kalau mau beli baskom untuk menampung ini, beli saja 99 baskom. Ini ikon Sulsel begini, malu-malu, katanya. Sebelumnya, Ketua Komisi DPRD Sulsel, Kadir Halid, juga mengungkapkan bahwa kebocoran masih terjadi di sejumlah bagian bangunan, termasuk pada platform lantai 2. Ini sudah diperbaiki, saya tidak tahu bagaimana, tapi ini masih bocor. Termasuk platform lantai 2 juga masih bocor semua, kata Kadir. Boleh saya jelaskan? Iya. Lihat sini, Pak. Berdasarkan hasil evaluasi dan sidak dari bapak-bapak dari Komisi D ya. Iya. Mungkin rekan-rekan media tadi sudah sempat dijelaskan oleh beliau. Nah, saya mungkin untuk menambahkan. Jadi sejauh ini apa yang kami lakukan itu didampingi oleh Dinas Bina Marga, didampingi oleh MK, itu kami sudah dilaksanakan sesuai dengan metode atau aturan yang berjalan. Nah, sedangkan untuk Hertasning ini itu adalah masuk di paket 1. Salah satu ruasnya adalah Hertasning yang kita kerjakan ini semuanya pekerjaan overlay, pekerjaan pengaspalan. Dan panjangnya itu kurang lebih 1.800 meter, Mbak Yusya. Panjang 1,8 km panjangnya. Seperti itu, sampai di batas Arupala. Nah, mungkin itu yang saya bisa tambahkan untuk pada hari ini. Saya tidak ada lagi pekerjaan, kenapa, Kak? Ya, jadi sementara untuk penanganan Hertasning yang kami lakukan kurang lebih di bulan pertengahan Februari sampai awal Maret ini, itu kami lakukan di malam hari. Karena LHR lalu lintas yang terjadi di Hertasning cukup padat. Nah, ya syukur alhamdulillah juga untuk Hertasning ini per tadi malam itu sudah selesai. Sudah selesai untuk pekerjaan
pengaspalannya. Nah, yang tersisa adalah pekerjaan-pekerjaan aksesoris. Misalnya kami harus memperbaiki, membenahi pedestrian, ada keramik yang pecah, ada manhole yang hilang, atau ada saluran-saluran air yang tergenang dan tidak mengalir. Itu yang tugas kami untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Makassar mendorong peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD, tahun 2027. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Makassar, Supratman, saat memaparkan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, RKPD Kota Makassar 2027 di Hotel Claro, Kamis 5 Maret. Supratman menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses maupun rapat-rapat dewan. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD didasarkan pada Permendagri nomor 86 yang mengatur kaidah perumusan kebijakan rencana kerja pembangunan daerah. Pokok pikiran ini merupakan kajian permasalahan pembangunan yang diperoleh dari hasil serapan aspirasi masyarakat, ujar Supratman. Ia menegaskan, substansi pokok pikiran DPRD berfokus pada sejumlah isu strategis pembangunan daerah, di antaranya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan sosial.